belum bisa mengikuti atau bagi mitra lainnya yang belum bisa mengikuti akan ada sharing, akan ada recordingnya, gitu ya. Oke, ini sambil saya menyambut yang lainnya juga. Mbak Novita sudah bisa Mbak Novita ada ya Mbak ya? Sudah standby ya Mbak? Halo? Mbak Novita? Sudah ada suaranya? Oh, suara yang Mbak Novita sudah terdengar ya, berarti tidak terdengarnya di saya ya ini ya. Oke. Oke. Ya. Mbak Novita? Sudah tersambung dengan, boleh dites dulu Mbak suaranya? Oh, udah ada di sini ya. Oke. Ini saya sambil setting sebentar. Mbak Novita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada para mitra sekalian yang baru bergabung. Perkenalkan saya Oktina dan setelah ini kita akan mengikuti kuliah online berjudul Bisnis Jalan Anak Tidak Terlantar. Jadi kenapa sih mengangkat tema ini? Karena kemarin banyak banget survei yang mengatakan gimana nih caranya kita punya bisnis, tapi kita kan juga nggak bisa menelantarkan keluarga dan anak ya gitu. Nah, hari ini atas saran dari Mbak dan Mas sekalian, terutama ibu-ibu ya, bunda-bunda, makanya kami menghadirkan Mbak Novita ke sini. Dan setelah ini harapannya Mbak dan Mas sekalian bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan sesuatu dan mungkin bisa langsung diterapkan di bisnisnya di warung umat gitu ya. Ya, ini ada yang bilang suaranya tidak terdengar dari Mbak Novitanya. Apa sudah apa yang lain bisa mendengar suara Mbak Novita? Oke. Oh, Mbak Novi udah masuk ya? Oke. Oke. Ya. Oke. Ya, langsung mulai aja karena Mbak Novitanya juga sudah masuk. Saya izin mute yang lain dan akan buka suara yang Mbak Novita. Ya. Kepada Mbak Novita dipersilakan Mbak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh di share screen-nya di close dulu Mbak. Biar bisa lihat wajahnya Mbak Novita. Bisa.
Oke. Udah bisa Mbak Novita? Yang lain, iya. Mohon di-mute dulu, saya juga sudah mute dari sini. Kalau misalnya ada yang terbuka suaranya, mohon di-mute lagi ya Mbak dan sekalian. Ya, Mbak Novita, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Nggak apa-apa Mbak. Oh ya, share screen. Boleh silakan Mbak. Ya sambil menunggu Mbak Novita, mungkin perkenalan sedikit. Jadi Mbak Novita ini merupakan owner dari Kinza. Gitu. Salah satu brandnya Mbak Novita juga ada di Warung Umat. Kalau misalnya Mbak dan Mas sekalian sering lihat aplikasinya Warung Umat atau lihat website Warung Umat, di sana ada salah satu brandnya Mbak Novita ini. Nah, selain memiliki brand sendiri, Mbak Novita juga tergabung dengan reseller dan juga mitra di Warung Umat. Mbak Novita juga sudah bisa disebut sebagai ibu profesional gitu ya. Kalau misalnya melihat kesehariannya Mbak Mitra, Mbak Novita gitu ya, di baik di Instagramnya maupun sosial medianya, banyak sekali keseharian Mbak Novita yang direkam gitu, aktivitas sehari-hari, bagaimana Mbak Novita bisa berbagi kegiatannya bersama anak-anaknya, dijadwalin dari mulai pagi, aktivitasnya mesti apa yang bisa memicu motorik halus maupun kasar untuk anak-anak, tapi juga secara bisnis tidak tertinggal gitu. Berarti ini ada tips-tipsnya, ada strateginya juga gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bareng sama Mbak Novita. Sudah bisa Mbak Novita screen sharing-nya? Ya, sudah Mbak. Sudah.
Iya, ada Mbak sesi tanya jawab. Mbak Novita, untuk giveaway-nya berarti berlaku di Jabodetabek saja ya Mbak ya? Oke. Oh iya Mbak, seluruh Indonesia. Mantap, Masya Allah. Iya, siap. Mbak Novita, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Suara saya masuk ya? Halo? Iya, suara saya masuk? Ya. Oke. Ini sudah ada. Oke, siap-siap. Mbak, ini udah banyak, udah banyak pertanyaan ternyata masuk ke kolom chat. Nanti aku sambil bacakan ya Mbak ya. Ini sambil coba aku bacain beberapa pertanyaan. Mbak Novita bisa sambil jawab. Oke. Mbak Novita, ada pertanyaan ini dari ada kesan dulu nih Mbak dari beberapa yang ikut kuliah daring ini, kuliah online ini katanya nyesel deh baru gabung, baru ikut merasa tercerahkannya justru setelah kuliah online yang Mbak Novita gitu. Terus tadi juga ada yang bilang terima kasih buat pemaparannya. Nah ini kalau saya list pertanyaannya udah kayaknya ada 10 pertanyaan. Cuma nanti kita pilih aja ya Mbak ya. Oke, pertanyaannya dari mulai yang paling atas deh ya. Ada yang nanya nih Mbak, pernah jadi stokis brand jilbab yang akhirnya habis dibagi-bagi ke saudara. Nah, gimana ya caranya disiplin dagang dan sodako? Ya, halo. Suaranya hilang ya? Tadi, kenapa kan? Yang mana nih nggak stabil lagi? Oke, suaranya udah masuk Mbak? Iya, halo. Dari tadi. Iya, halo. Iya. Di dalam putus-putus kan? Iya. Di sana juga. Sorry. Oke. Halo. Iya. Udah masuk Mbak?
udah masuk ya? Oke. Sorry ini sinyalnya. Ya, jadi tadi ada yang bertanya gimana cara disiplin juga buat sodakoh dan juga dalam berdagang gitu. Jadi kadang suka mikir, yaudah deh ini nggak laku, disodakohin aja kayak gitu Mbak. Ada yang nanya kayak gitu. Gimana nih Mbak? Ya, masuk ya? Suara saya udah jelas ya Mbak ya? Iya, jadi kebetulan saya lagi di kantor dan lagi menyesuaikan dulu ya. Mudah-mudahan ini habis ini jelas suaranya ya. Oke. Tadi udah dijawab sama Mbak Novita. Yang pertama adalah perlunya manajemen keuangan gitu. Nah terus selanjutnya Mbak Novita masih bisa bertanya ya Mbak ya? Kita sampai jam. Oke, gimana sih Mbak cara meluaskan pemasaran? Saya sudah memanfaatkan medsos dan jualan secara offline, tapi masih sepi. Kalau dari Mbak Novita sendiri ada tipsnya?
Oke, berarti tadi poinnya adalah kalau misalnya cara A nggak bisa, berarti kita harus coba yang B gitu ya Mbak ya. Memperluas caranya gitu ya Mbak. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kalau misalnya yang di luar kota untuk solusi ongkir, mungkin Mbak Novita pernah dengar gitu kan, kalau misalnya sekarang Mbak Novita kan punya beberapa jaringan antara reseller atau mitra gitu. Ini ada yang bertanya sih sebenarnya kalau misalnya buat menyiasati ongkos kirim. Kalau dari Mbak Novita sendiri ada tips nggak Mbak? Oke, berarti tadi adalah strategi bisa kita tawarin buat nambah produk gitu ya Mbak ya, supaya memperingan gitu ke depannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Mbak Novita, bagaimana cara memperluas jaringan, tapi kondisinya adalah beliau ini tidak supel dan tidak gampang bergaul gitu. Kalau dari Mbak Novita sendiri ada tips nggak nih Mbak?
Oke, berarti tadi kita sadari dulu ya bahwa sebenarnya kita tuh semua bisa bergaul loh. Kemudian selanjutnya adalah bisa juga dengan berkomunitas ya Mbak ya Novita ya. Oke, ini ada lagi. Halo Mbak Neneng. Oke, ini ada nih Mbak, pertanyaannya adalah, Mbak Novita, rekomendasi buku apa sih untuk bisnis pemula seperti saya yang masih butuh belajar, semangat, motivasi, dan pencerahan? Dari Mbak Novita sendiri ada rekomendasi buku nggak Mbak? Oke, siap. Berarti kalau dari buku, rekomendasi Mbak Novita tadi bisa dari digital planner atau pebisnis-pebisnis digital tuh kayak ada Pak Prayoga, atau tadi Mbak Muri gitu ya Mbak ya. Nah, bukan cuma buku, tapi Mbak Novita juga bisa merekomendasikan tadi ada YouTube-nya juga. Jadi belajar dari banyak platform gitu, dari banyak media ya Mbak ya. Oke, selanjutnya nih Mbak, nih berdatangan terus pertanyaan. Nanti kita sampai jam 3 nggak apa-apa ya Mbak ya? Oke. Nah, selanjutnya ini saya cek lagi. Oke. Bagaimana misalnya, bukan ini. Bagaimana kadang saya suka bingung mengatur keuangan, Mbak. Kadang kecampur-campur.
Oke, kemarin tuh kita juga sempat bahas sama Mas Maula soal gimana kita menentukan target keuangan gitu. Kemarin juga Mas Maula juga udah nyampein Mbak bener bahwa perlunya dipisah-pisah rekening antara rekening bisnis, pribadi, dan juga tadi turunannya adalah bagaimana kita disiplin, tidak menggunakan misalnya, boleh menggunakan tapi ketika sudah dihitung gitu ya, penggunaan uang bisnis gitu untuk uang pribadi. Tuh, disiplin. Siap, Mbak Novita. Selanjutnya ada lagi, Mbak. Nah, ini Mbak, ada pertanyaan. Kan tadi Mbak Novita juga bilang di awal bahwa WU itu produknya banyak sekali. Gitu. Terkadang sebagai penjual, kita tidak bisa menentukan dan masih bingung untuk berjualan apa gitu. Ini pertanyaannya tadi adalah saya sudah coba ganti tiap hari sambil lihat market, tapi belum ada hasilnya. Gimana sih strateginya kalau misalnya ada banyak barang nih Mbak, bagaimana cara kita milihnya buat jualan gitu? Oke, berarti tadi poinnya adalah cari yang dekat dengan kita dan yang apa yang paling kita suka buat jual, karena semakin kita senang sama produk itu, kita bisa menjiwai ya Mbak ya, produk knowledge-nya ya, pengetahuan produk, kemudian dari situ baru kita coba jualin. Gitu. Oke, berikutnya nih Mbak Novita. Mau tanya dong Mbak, gimana kan kalau kita posting di medsos atau grup, biasanya ada jam-jam peak season-nya. Kita harus jualan, tapi
kadang udah tahu nih waktunya tapi harus masak di dapur gitu. Nah selesai jam dapur, medsosnya udah bukan peak season gitu, udah bukan peak time-nya gitu. Nah kalau dari Mbak Novita lagi tadi ada saran mungkin atau aplikasi gitu Mbak? Oke, berarti tadi scheduling ya Mbak ya. Maksudnya kita bikin kontennya dulu, kemudian setelah selesai dibikin kontennya baru diposting itu pasti nggak butuh waktu lama gitu ya. Yang penting adalah tadi manajemen kita dalam menerapkan si jadwal postingan. Oke, lanjut ya Mbak ya. Masih ada pertanyaan lagi boleh? Oke, ini ada pendapat nih Mbak. Saya sudah bapak-bapak, tapi walau di sini banyak yang ibu-ibu dan mbak-mbak sangat tertarik dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari Mbak Novita, gitu katanya Mbak. Nah, alhamdulillah. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya adalah, oke, saya masih reseller dan ingin coba stok barang, tapi kebentur dengan dana. Ingin bela-belain stok barang, tapi konsumen nggak luas. Padahal udah coba share di beberapa media sosial. Ada saran, Mbak?
Oke, berarti tadi intinya adalah perluas pasar dulu karena kita tahu kan modalnya terbatas, kemudian setelah perluas pasar tadi kita baru mulai jualan. Nah, Mbak Novita, ini sepertinya ada pertanyaan lain. Oh ya, mirip-mirip pertanyaan ya. Tapi ini aku mau tanya nih Mbak, pertanyaanku pribadi ya buat Mbak Novita. Enggak, gini Mbak, kan kadang kita kalau misalnya, wah, ada siapa itu? Oke, Mbak Novita kan kadang namanya manusia kan naik turun ya Mbak ya, pasti iman pun juga begitu gitu. Nah, kalau Mbak Novita sendiri ada nggak sih Mbak masanya di mana ketika moodnya sedang turun atau misalnya ya kondisi-kondisi yang membuat Mbak Novita agak-agak down gitu. Kemudian ketika sudah menemukan kondisi itu, gimana cara Mbak Novita bisa menaikkan lagi semangatnya? Tips ala Mbak Novita gimana nih Mbak? Oke, berarti bener ya Mbak, sebagai manusia, kan kalau dilihat dari luar nih, tadi Mbak Novita presentasi, wah kayaknya kok nggak ada sisi-sisi down-nya gitu. Padahal namanya manusia ya Mbak ya. Tadi Mbak Novita juga belum terceritakan. Tapi akhirnya balik lagi ke tujuan utama tadi ya Mbak, dari Mbak Novita punya tujuan bisnis seperti apa, kemudian didukung oleh orang-orang terdekatnya. Terus ingat lagi tadi ada lingkaran-lingkaran yang membutuhkan kita, baru kita harus gas lagi nih, gitu ya Mbak ya. Oke, dari Mbak Novita sendiri ada closing statement Mbak? Ini kita sudah mau menuju jam 3.
Mantap, siap Mbak Novita. Oke, terima kasih Mbak Novita. Sekali lagi nih aku mau ngingetin, tadi Mbak Novita mau ngasih giveaway. Untuk yang di Jabodetabek ada Olu Cafe Story, bisa dapat gratis Olu Cafe dengan cara ceritain apa yang Mbak dan Mas dapatkan dari kuliah online kali ini, kemudian tag di Instagramnya @novitajuanda. Nah, bagi yang beruntung dan menarik akan mendapatkan giveaway dari Mbak Novita. Kalau yang di Jabodetabek Olu, yang di luar Jabodetabek ada hadiah lagi, mukena travel ya Mbak ya, Insya Allah ya. Iya. Nah, kepada Mbak Novita, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah berkahi. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan baik lainnya. Bisa bekerja sama selanjutnya juga di Warung Umat. Dinantikan juga ya produk-produk di Kinza. Karena ini dari spesial dari Mbak Novita sendiri gitu. Nah, kalau aku sedikit nyingkat ya Mbak ya, boleh ya sambil aku review materi hari ini, bahwa tadi disampaikan, disepakati dulu konsep keluarga ini seperti apa masing-masing. Kemudian kita juga harus paham juga konsep rezeki, bahwa rezeki itu bukan cuma punya kita, tapi juga harus dibagikan. Terus yang pertama adalah kita sadar mengapa memilih berbisnis. Ketika kita tahu why-nya, kenapanya, ada alasan kuat, maka itu yang membuat kita menjadi bisa mewujudkan nih tujuan-tujuan bisnis kita. Misalnya kalau tadi Mbak Novita bebas finansial, pengen beramal lebih gitu. Nah yang kedua, jangan benturkan antara keluarga dan juga bisnis, tapi butuh sebuah komunikasi. Komunikasi yang terus berulang dan berpola. Kemudian yang ketiga, bangun kepercayaan dengan memenuhi tangki cinta, memenuhi hak-hak keluarga, hak-hak suami, hak-hak juga anak. Kemudian yang keempat adalah buat target bisnis keluarga. Jadi kalau tadi garis besar dari Mbak Novita adalah bukan sendirian, bahwa sekeluarga itu adalah tim. Bahkan untuk mewujudkan target-target personal atau target masing-masing gitu ya, bukan cuma bisnis, itu juga jadi target bersama. Nah, kuncinya tadi adalah komunikasi. Oke, kurang lebih tadi resume saya untuk kuliah online Mbak Novita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Novita, semoga Allah berkahi. Iya, sehat-sehat terus ya Mbak ya. Ini ada salam nih Mbak, makasih ilmunya, masih nunggu materi yang lain. Oh siap. Dari, nggak ada namanya. Insya Allah, iya. Jadi harusnya sebenarnya Warung Umat itu ada pertemuan rutin. Kita kopi darat alias ketemu, ngobrol-ngobrol, dan juga berbagi ilmu. Tapi karena lagi dalam kondisi seperti ini, kita tetap bukanya lewat online aja. Gitu. Oke, Mbak Novita, boleh izin live dulu. Ini kalau misalnya mau live duluan, karena aku mau nyampein supaya recordingnya ini bisa dibagikan, Mbak dan Mas kalian harus ngisi kuesioner dulu, gitu. Iya. Kalau Mbak mau di sini juga nggak apa-apa sih. Nah, oh iya, ya udah, oke. Kan aku janjinya jam 3 nih, takutnya Mbak Novita ada acara, gitu. Oke. Iya, oke. Mbak dan Mas kalian, tadi ada yang nanya, recordingnya dibagiin nggak Mbak? Insya Allah dibagikan, asal Mbak dan Mas kalian silahkan diklik. Itu tadi saya sudah share di chat, ya. Linknya adalah warungumat.com/eval kuliah online. Jika linknya diisi lebih dari 50%, nanti akan saya cek. Nah, itu akan saya bagikan recordingnya. Jadi bukan cuma buat sendiri aja recordingnya, kita akan bagikan ke mitra yang lain lewat grup. Oke, boleh sambil diisi ya, saya tunggu sekitar 5 menit. Silakan diklik linknya. Oh ya, terima kasih Mbak sudah isi kuesionernya. Ini saya tunggu sekitar 5 menit. Oke, sambil mengisi kuesioner,
saya mau menjelaskan lagi bahwa di Warung Umat kita punya fasilitas belajar kuliah online yang insya Allah akan rutin dilaksanakan sekitar 2 minggu sekali. Di bulan ini kita sudah melaksanakan 2. Kemudian nanti hasil recordingnya, oh ya, nanti juga akan insya Allah dibagikan PDF-nya. Tadi hasil share-nya Mbak Novita. Kemudian juga akan dibagikan recordingnya, asal tadi diisi ya linknya. Selain itu juga Mbak dan Mas sekalian, kalau misalnya ada yang mau bertanya perihal Warung Umat, di grup itu ada admin, bisa bertanya juga di sana. Kemudian kami juga punya aplikasi. Yang belum download siapa? Ayo. Silakan download di App Store, namanya Warung Umat, yang logonya warna hijau. Oke, nanti akan dibagikan linknya. Warna hijau nanti di sana bukan cuma buat jualan aja, tapi banyak banget juga aplikasi-aplikasi belajar lainnya, seperti juga ada Quran, kiblat, dan segala macamnya. Jangan lupa untuk kasih rating ya, Mbak dan Mas sekalian. Oke, sudah diisi. Ini saya lihat baru sedikit nih yang isi, supaya nanti bisa saya share. Saya lagi yang belum ngisi, silakan ya, Mbak dan Mas. Oke, Mbak Novita ada yang mau ditambahkan, Mbak? Masih di situ? Oke. Ya, sekali lagi linknya adalah warungumat.com. Oke, terima kasih Mas Didik, Mas Mahmud juga, Mbak Zahra. Silakan dicoba lagi. Terima kasih yang sudah mengisi. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Nanti akan dikabarkan waktunya. Insya Allah bulan Juli nanti juga akan ada kuliah online. Kemudian tadi giveaway-nya yang mau dapat juga jangan lupa tag @Novita Juanda. Kemudian stay tune. Terus liatin grup. Lihat update-update grup. Nanti di sana akan dibagikan berbagai banyak info. Oke. Sip, terima kasih banyak. Ini waktu sudah menunjukkan 3:06. Selamat beraktivitas kembali. Mbak Novita juga. Semoga Dek Lukna, Bang Aidan sehat-sehat. Juga Mas Ege juga sekeluarga. Gitu ya. Mbak Novita makin bisa menginspirasi. Bisa banyak berbagi. Sehat lahir batin. Oke. Sip. Sambil ditunggu lagi yang lain, saya mau izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, terutama tadi koneksi, dan kami sangat butuh masukan lewat link tadi. Insya Allah nanti akan dibagikan linknya ke grup-grup dan juga PDF-nya. Saya mohon undur diri. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan istighfar. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi nanti di kuliah online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.